Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Papi Nivino di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke, jadi pada video sebelumnya itu adalah dimana saya sedang sharing pemahaman tentang cara memaksimalkan bahan dongkelan seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh bahan dongkelan yang kemarin dibawa teman saya. Jadi sepintas untuk bahan peraga saja, jadi bahan untuk demo saja. Jadi ini adalah penampakannya seperti ini, dan ini sudah saya lakukan pembersihan ya, dan juga pengkonsepan pada perakarnya. Ini sudah saya potong-potongin. Nah, pada video sebelumnya itu saya menekankan pada teman-teman kalau misalkan dapat dongkelan seperti ini, yang pertama dilakukan adalah menentukan muka dulu teman-teman. Nah, dalam menentukan muka pada suatu bahan bonsai seperti ini, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek atau poin-poin yang harus kita tonjolkan. Biasanya kalau saya itu lebih ke perakaran dulu. Nah, karena ini adalah bonsai wrap itu beraliran surrealis teman-teman. Jadi sebenarnya untuk perakaran tidak diharuskan ada. Jadi tidak diharuskan ada, cuman ada lebih baik kayak gitu ya. Beda dengan aliran natural. Kalau natural itu harus ada perakaran, yaitu perakaran yang keliling, dan itu menunjukkan pada kekokohan pada pohon. Sedangkan pada aliran surrealis itu biasanya kita bisa berikan untuk mempertegas konsep itu menggunakan batu-batu seperti ini. Nah, itu sudah kita bahas pada bagian kaki-kaki ya. Jadi itu perakaran dan penambahan batu, dan kemudian kita juga harus menentukan gerak dasar batang teman-teman. Jadi kalau misalkan ini melihat dari bahan ini, saya suka mukanya dari sini karena ini sebagai batang utama. Nah, ini adalah bonsai-bonsai dengan tema grouping seperti ini, kita juga harus memperhatikan di mana batang utama terlihat teman-teman. Nah, ini kan batang utamanya yang ini. Oke, jadi untuk bahan-bahan dengan tema grouping, kita juga harus melihat suatu atau gagasan itu, kita melihat bonsai grouping itu selayaknya orang yang sedang berkumpul. Jadi orang-orang yang sedang berkumpul itu biasanya kan memiliki satu pemimpin, dan dia biasanya paling menonjol penampilannya. Nah, kita terapkan juga pada pengkonsepan bonsai seperti ini. Jadi kita mencari batang yang paling besar. Nah, kita ibaratkan ini adalah pemimpinnya. Tentu kita juga harus menerapkan konsep kenaturalan ya. Jadi untuk batang yang paling besar itu pasti dia ibaratnya adalah batang yang paling subur. Jadi tentu saja untuk ketinggian dia adalah yang paling tinggi dari gerombolan batang ini. Seperti ini. Jadi ini tadi juga sudah saya konsep, saya potong-potongin. Nah, ini tadi ada batang di sini ya. Ini sudah saya potong karena menutupi gerak dasar utama. Nah, sebisa mungkin untuk gerak dasar utama ini tidak tertutup oleh batang lainnya teman-teman. Tapi tetap ada nanti kalau misalnya untuk pengkonsepan kanopi kedepannya, kita harus kasih kanopi kecil-kecil saja, tapi tidak mendominasi pandangan. Jadi gerak dasar pada batang utama ini tetap terlihat. Nah, selain itu dalam menentukan muka juga harus kita perhatikan bagian back. Nah, ini kan juga ada calon-calon batang untuk cabang background ya. Nah, kalau bisa teman-teman itu dalam menentukan muka suatu bahan itu, batang atau cabang yang di belakang itu lebih banyak daripada cabang yang di depan. Nah, ini kan yang di depan malah gak ada, ini paling ada satu, nanti mungkin bikin lagi. Tapi ini kan calon batang bagian belakang ini kan pasti muncul percabangan baru. Nah, ini bisa kita buat sebagai back. Nah, gunanya back itu akan memberikan kesan pohon ini memiliki ruang dimensi ya. Jadi ke belakang itu kelihatan. Jadi meskipun kita lihat dari depan seperti ini, pohon ini memiliki tampilan 3 dimensi, yaitu yang belakang juga ada kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada koreksi ya bagi para pendongkel, teman-teman pendongkel. Sebisa mungkin kalau mendongkel itu hindari
cacat-cacat seperti ini teman-teman. Biasanya ini kena benda tajam seperti linggis atau apalah ya, sehingga dia mengakibatkan cacat seperti ini. Dan di sini juga ada. Nah, ini lebih parah lagi. Sebisa mungkin sangat dihindari ya. Sebenarnya ini juga mau saya potong karena sudah cacat banget. Cuman alangkah baiknya kita sisakan dulu sebagai batang alternatif teman-teman. Siapa tahu nanti masih bisa terubus di sini. Karena ini nanti sebagai aksen-aksen kecil di sini teman-teman. Jadi nanti untuk konsep selanjutnya kan seperti ini. Jadi di belakang sini masih ada pohon kecil kayak gitu. Jadi tidak terlihat kosong. Harapan saya seperti itu. Hanya saja ini kembali lagi terlalu parah untuk lukanya ya, mudah-mudahan tidak berpengaruh ya pada kesuburan. Biasanya kalau seret itu bandel teman-teman, walaupun luka dia masih bisa subur. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk konsep penataan kanopi nanti dia akan condong ke satu arah ya, jadi ke arah kanan, karena untuk gerak dasarnya dia kan sudah mengarah ke kanan. Nah, itu sampai selantingan yang paling ujung itu juga dia mengarah ke kanan seperti ini. Nah, mungkin akan saya bikinkan sketsanya nanti. Nah, itu kan kanopi semua mengarah ke kanan semua teman-teman. Jadi kita dalam konsep satu bahan itu juga harus memperhatikan gerak dasar pada bahan. Kalau gerak dasarnya itu mengarah ke satu titik atau ke satu arah, jadi untuk kanopi itu juga mengarah ke satu arah juga teman-teman, seperti itu. Oke, jadi kembali lagi karena ini adalah bahan wrap dan wrap itu masuk ke dalam aliran surrealis, kita perlu menambahkan bebatuan seperti ini agar mempertegas konsep. Jadi ini kan tetap jatuhnya nanti ke bonsai-bonsai panorama ya teman-teman. Nah, bonsai panorama itu alangkah lebih baik kita beri aksen-aksen bebatuan seperti ini untuk memberikan kesan alami. Seperti itu teman. Jadi kita dalam membuat bonsai itu sebisa mungkin kita menampilkan kesan atau pesan yang akan kita berikan kepada orang yang menonton. Jadi orang yang menonton itu tidak heran, oh ini daya imajinasinya itu bisa tersalurkan teman-teman. Seperti halnya kalau udah melihat bonsai panorama seperti ini kan mereka akan berpikir, oh ini di hutan seperti apa kayak gitu ya. Daya imajinasinya akan bermain sendiri. Oke, jadi ini saya rasa ini sudah cukup penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman juga memahami dan bermanfaat. Jadi terima kasih sudah menonton. Tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dan inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.